Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema inovasi sistem deteksi dini pelecehan seksual sebagai upaya meningkatkan keamanan publik. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Muhammad Ayal Farizi dengan NRP 204 222 1009. Saya Muhammad Wahyaka Syabudi dengan NRP 204 222 1011. Saya Elena Alfodean dengan NRP 2042221037. Saya Karismatuwo Yusuf Falansyah dengan NRP 204222211077. Ini di sini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jadi, sexual abusement merupakan pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum, khususnya terkait aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau melibatkan individu yang tidak mampu memberikan persetujuan secara hukum. Oke, selanjutnya yang melatar belakangi permasalahan ini yaitu jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi tiap tahun yaitu meningkat, yang dilansir oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tercatat pada 6 Januari Juni 2024 yang terdapat 7.242 kasus kekerasan dengan 5.552 korban dan 9.930 korban anak lelaki. Nah, kasus ini menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Oleh sebab itu, dinyatakan kasus pelecehan seksual ini merupakan masalah sosial yang sangat dianggap serius dan membutuhkan penyelesaian serta penanganan yang jelas agar tidak ada lagi korban akibat pelecehan seksual. Nah, untuk permasalahan seperti ini membutuhkan tanggapan yang cepat dan responsif. Salah satu solusi yang kami atasi yaitu dengan membuat sistem monitoring dan deteksi dini pelecehan seksual. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat ini, janganlah mungkin untuk membangun sebuah sistem monitoring dan deteksi dini terjadinya pelecehan seksual. Sistem ini nantinya menggunakan beberapa sensor yang nantinya dapat terintegrasi dengan Internet of Things dan Fuzzy Logic, yang nantinya sistem ini akan mendeteksi pergerakan setiap manusia di ruang publik. Nah, apabila ada suatu manusia yang bertingkah laku secara aneh dan yang nggak memenuhi parameter dari sensor yang akan melakukan pelecehan, maka alarm akan berbunyi. Jenis-jenis AI. Yang pertama, Natural Language Processing atau NLP. NLP merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi pada manusia dan komputer menggunakan bahasa manusia alami. Tujuan utama NLP adalah untuk memungkinkan komputer memahami dan menganalisis manfaat bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat. Machine Learning adalah cabang kecerdasan buatan AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar, secara bertahap meningkatkan akurasinya. Yang ketiga, Deep Learning. Deep Learning adalah cabang dari machine learning yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, yang disebut sebagai jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Yang keempat, ada data mining atau adalah proses ekstraksi informasi yang berguna dari kumpulan data besar. Teknik ini menggabungkan statistik dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan menemukan pola yang berguna. Yang kelima, interference interference system. Fuzzy interference system. Fuzzy logic menyerupai metodologi pengambilan keputusan manusia dan berusaha dengan informasi yang tidak jelas dan tidak tepat. Ini adalah tutorial yang sangat kecil yang menyentuh konsep dasar fuzzy logic. Berikutnya, Artificial Neural Network atau ANN. Istilah jaringan saraf tiruan berasal dari jaringan saraf biologi yang mengembangkan struktur otak manusia, mirip dengan otak manusia yang memiliki neuron yang saling berhubungan satu sama lain. Jaringan saraf tiruan juga memiliki neuron yang saling berhubungan satu sama lain di berbagai lapisan jaringan. Berikutnya, algoritma genetika.
Algoritma genetika atau GA adalah algoritma optimasi yang terinspirasi dari seleksi alam. Ini adalah algoritma pencarian basis populasi yang menggunakan konsep survival of fittest. Yang terakhir, robot. Robot merupakan mesin yang dioperasikan secara otomatis yang menggantikan upaya manusia, meskipun mungkin tidak menyerupai manusia dalam penampilan atau melakukan fungsi secara semestinya. ChatGPT adalah chatbot percakapan yang dikembangkan oleh OpenAI yang menggunakan pemrosesan bahasa alami dalam menghasilkan tanggapan yang sesuai dengan tanggapan yang dibuat oleh manusia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pada penerapannya di sini ada kami melakukan observasi terkait 5 sensor dan 5 aktuator. Kemudian kita rumuskan ke dalam fuzzy menggunakan software MATLAB. Terlebih dahulu untuk 5 sensor yang kita pakai yakni ada sensor detak jantung, sensor temperatur tubuh, sensor saturasi oksigen, sensor vibrasi, dan yang satunya ada sensor untuk mendeteksi tekanan darah. Terlebih dahulu kita harus tahu untuk fazinya di sini ada dua jenis fazi, yaitu ada jenis Mamdani dan Sugeno. Untuk jenis Mamdani memiliki bentuk output berupa himpunan fazi yang memiliki inference yang dilakukan difazifikasi untuk mengubah output fazi menjadi nilai Cripps. Difusifikasi untuk Mamdani membutuhkan proses seperti centroid atau metode lainnya untuk mendapatkan nilai Cripps dari output fazi. Fungsi keanggotaan output dari fazi Mamdani yaitu memiliki kompleksivitas dengan input. Kemudian untuk pemrosesan outputnya, fazi Mamdani memerlukan difazifikasi dan aplikasi dari fazi Mamdani lebih cocok untuk sistem yang menginterpretasikan dan analisis intuitif, misalnya sistem kontrol yang dipahami manusia. Kemudian untuk fazi Sugeno, yaitu fazi yang outputnya berupa nilai Cripps secara langsung dan fungsinya berupa fungsi linear atau konstan. Difazifikasi fazi Sugeno tidak membutuhkan karena output sudah berupa nilai Cripps. Fungsi keanggotaan dari fazi Sugeno yaitu outputnya lebih sederhana berupa linear atau konstanta. Untuk kompleksivitas perhitungan fazi Sugeno lebih sederhana dan efisien dalam perhitungan karena output langsung berupa nilai numerik. Untuk aplikasinya, fazi Sugeno lebih cocok untuk aplikasi teknis atau otomasi seperti pengendalian robot atau sistem non-linear karena efisiensinya sangat tinggi. Lalu, terlebih dahulu, kita beranjak ke diversifikasi yang kita lakukan dengan template dari Excel yang telah kita rumuskan sebagai berikut. Di sini sensor yang kami gunakan ada sensor detak jantung, tekanan darah, temperatur tubuh, sensor saturasi oksigen, dan sensor vibrasi. Di sini kita memiliki 4 parameter. Untuk sensor detak jantung memiliki parameter yang pertama yaitu relax, kemudian tenang, lalu yang ketiga itu cemas, dan yang terakhir itu tegang. Untuk tekanan darah, sensor tekanan darah memiliki 4 parameter yang sama, yaitu ada relax, tenang, cemas, dan tegang. Untuk temperatur tubuh juga sama, memiliki 4 parameter, relax, tenang, cemas, dan tegang. Lalu untuk sensor saturasi oksigen memiliki 4 parameter, sangat sehat, normal, sedang, dan kurang sehat. Untuk sensor vibrasi sangat untuk sensor vibrasi memiliki 4 parameter yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kemudian untuk dari klasifikasi jenis aktuatornya, kita urutkan dari aktuator yang penyalaannya paling ringan hingga paling berat. Di sini kita memiliki 6 jenis sistem yang kita kasihkan, kita berikan angka untuk bisa mengklasifikasikan dalam perhitungan dalam tabel ini. Contohnya pada kondisi ini, pada kondisi mati,
yaitu pada kolom ini mengalami parameter rileks untuk sensor temperatur tubuh, sensor tekanan darah rileks, sensor detak jantung rileks, kemudian sensor saturasi oksigen sangat sehat, dan sensor vibrasi sangat ringan. Maka keluaran pertambahan dari masing-masing parameter ini, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka pertambahannya adalah 5. Maka semua aktuator dikatakan tidak menyala. Namun berbeda lagi ketika pada kolom ini terdapat parameter cemas pada sensor temperatur tubuh, lalu sensor tekanan darah tenang, sensor detak jantung rileks, kemudian sensor saturasi oksigen sangat sehat dan sensor vibrasi sangat ringan, maka kategorinya satu aktuator menyala karena bernilai pada rentang LED di nilai 7-9. Belum itu kita juga merumuskan untuk 4 parameter kelas yang kita gunakan, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4 untuk mempermudah perhitungan kita dalam merumuskan aktuator yang menyala dan aktuator yang mati. Lalu kita lakukan perumusan dalam MATLAB. Terlebih dahulu kita beranjak pada perhitungan fuzzy logic designer pada jenis fuzzy Mamdani. Di sini kita inputkan terlebih dahulu 5 inputan, yaitu ada sensor detak jantung, sensor tekanan darah, sensor temperatur tubuh, sensor saturasi oksigen, dan sensor vibrasi. Kemudian untuk outputnya, di sini kita berikan 5 kelas, yaitu ringan, sedang, berat, sangat berat, dan krisis. Output ini merupakan presentase dari tingkat stres yang dialami oleh seseorang atau pengguna, yang mana ketika pasca setelah terjadinya kejadian kekerasan seksual. Nah, di sini untuk parameternya setiap sensor memiliki 4 parameter, yaitu rileks, tenang, cemas, dan tegang yang telah dijelaskan tadi. Untuk rileks bernilai 58 bit per menit, 60, 70, dan 72. Untuk tenang bernilai 68, 70, 90, 92 bit per menit, BPM. Lalu yang ketiga yaitu kelas untuk cemas ada 88, 90, 100, 102. Dan untuk yang terakhir yaitu tegang bernilai 98, 100, 110, dan 112. Di sini kami memakai tipe trapesium karena untuk menjangkau nilai sisipan yang lebih presisi dan dapat terfasifikasikan dengan baik. Kemudian kita langsung ke rules-nya. Di sini kami membuat 16 rules. Jika sensor detak jantung menyatakan rileks, sensor tekanan darah rileks, sensor temperatur tubuh rileks, sensor saturasi oksigen ringan, dan sensor vibrasi lemah, maka outputnya ringan. Berbeda lagi jika sensor detak jantung tegang dan sensor tekanan darah tegang, sensor temperatur tubuh tegang, sensor saturasi oksigen sangat berat, sensor vibrasi sangat kuat, maka outputnya berupa tingkat stres yang sangat berat. Kemudian kita lihat untuk hasil dari simulasi perhitungan fazinya. Di sini dapat kita pantau secara real time untuk perubahannya ketika kita ingin inputan detak jantung 85, tekanan darah 110, temperatur tubuh 34, saturasi oksigen 98,5, lalu vibrasi 85, maka outputnya adalah tingkat stres yang 30%. Berbeda lagi ketika kita melakukan perubahan detak jantungnya 66,6, tekanan darah 110, temperatur tubuh 34, saturasi oksigen 98,5,
vibrasi 85, maka outputnya adalah tingkat stres yang 50%. Kemudian lanjut untuk tipe fuzzy jenis Sugeno. Untuk fuzzy jenis Sugeno sama, kita menginputkan 5 parameter, sensor detak jantung, tekanan darah, temperatur tubuh, saturasi oksigen, dan vibrasi. Di sini juga sama, untuk rules-nya sebanyak 16 rules, dan untuk perhitungannya kita dapat lihat berikut. Output dari fuzzy Sugeno berupa output nilai yang konstan, maka di sini kita tidak bisa menginputkan seperti fuzzy Mamdani yang seperti tingkat stres yang ringan, sedang, berat, sangat berat, dan krisis. Dapat dilihat secara angka saja. Next. Pemaparan materi tentang inovasi sistem deteksi dini pelecehan seksual sebagai upaya meningkatkan keamanan publik. Jadi kesimpulannya, proyek ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi dasar, teknologi sensor dalam pemantauan kesehatan serta potensi penerapan untuk meningkatkan analisis data kesehatan yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup individu. Menurut kelompok kami, jenis fuzzy Sugeno sangat cocok untuk diterapkan karena prosesannya yang cepat dan cocok untuk data yang kontinu. Sekian dari kelompok kami, berada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.